Hai, Sobat Budaya, kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast bersama saya, Zaura. Nah, di sini di episode kali ini kita akan mengobrol di segmen organisasi mahasiswa. Nah, ada yang baru nih di Kementerian BEM FIB UNER, yaitu Kementerian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial atau KGIS. Nah, kementerian ini yang akan mengangkat isu-isu kesetaraan gender dan mendorong kegiatan sosial yang lebih inklusif di lingkungan kampus. Di sini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh tamu yang keren banget sih guys. Ini ada, silakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Aisyah Nurila. Aku selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga tahun 2025. Salam kenal Kak Ida. Ya, salam kenal. Salam kenal. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih Kak, ini ada yang baru juga nih di Humanicast ini. Karena ini pertama kalinya Humanicast syuting di Siti Parwati yang baru. Wah, Gimana Kak, first impression-nya duduk di tempat yang baru ini? keren banget ya, nyaman banget, ada bantalnya Ada banget. Dan yang paling penting ini, kelihatan nggak sih? Iya, Ada stop colokannya. kontaknya. Ini yang dibutuhin mahasiswa sih. Jujur. Nah, tapi kita tidak akan membahas Siti Parwati. Kita akan membahas tentang KGIS ini. Kira-kira apa sih latar belakang terbentuknya KGIS? Apakah karena ada suatu fenomena sehingga kementerian ini dapat terbentuk atau gimana? Oke, kalau fenomena sendiri sebenarnya nggak ada fenomena khusus kenapa kok Kementerian KGIS ini dibentuk. Tapi sebenarnya Kementerian KGIS ini dibentuk karena murni dari hasil diskusi aku dan juga Nada, yaitu wakilku di BEM FIB, yang kebetulan kita itu punya latar belakang yang hampir sama. Jadi kebetulan tahun lalu itu aku sebagai Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan Nada ini sebagai anggota dari Kementerian Kesetaraan Gender BEM UNER. Jadi kan kurang lebih hampir sama lah ya, kita kebetulan juga Kesma BEM FIB tahun lalu itu punya staf khusus yang namanya BEM Pendengar, yang memang fokusnya itu ya kurang lebih sama di kekerasan seksual, di bullying, di kasus-kasus bullying, terus juga di isu-isu mental health dan lain sebagainya gitu. Dan karena kita punya latar belakang yang sama ini, kita juga punya kepedulian yang sama di fokus isu yang sama juga, jadi kita merasa kayaknya perlu nih BEM FIB tahun ini perlu sesuatu yang baru gitu. Jadi terbentuklah nih Kementerian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. Nah, kira-kira nanti program apa aja yang bakal dilaksanakan atau mungkin apakah sudah ada program yang berjalan dan bisa diceritakan nih ke teman-teman Sobat Budaya? Ya, untuk Kementerian KGIS sendiri program-program yang sudah berjalan baru-baru ini tuh ada Puan Rekah Kelana, yang mana kegiatannya itu ada beberapa tahap ya. Yang tahap terbaru itu dari teman-teman KGIS bekerja sama dengan Girls Up UNER itu mengadakan yang namanya tambahan fasilitas mengenai menstrual pad di toilet BEM FIB, di toilet FIB maksudnya gitu. Dan harapannya semoga itu juga bisa menjadi salah satu bentuk gitu kepedulian dari BEM FIB terhadap fasilitas-fasilitas yang dianggap kurang nih untuk mahasiswa gitu. Itu lokasinya di mana aja kan? Nanti waktu buka kamar mandi tuh ada. Ya, kebetulan yang paling spesifik mungkin teman-teman bisa lihat di toilet lantai 3 di sebelah kanan kalau dari tangga tengah ya. Jadi kalau belok ke kanan itu di toilet perempuan itu ada kotak isinya menstrual pad. Jadi teman-teman mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya yang membutuhkan mungkin bisa langsung diambil aja. Terus selain apa tadi Kelana Puan Rekah Kelana itu ada kegiatan lain nggak Kak? Ya, ada juga nanti juga akan ada seminar tentang keperempuanan yang kerjasama dengan sama-sama kementerian di BEM FIB juga dengan Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis. Jadi KGIS dan Kastrat ini bekerjasama untuk bikin seminar tentang keperempuanan nantinya. Nanti juga teman-teman mahasiswa FIB nanti akan diajari untuk belajar bela diri. Terus kenapa kok bela diri itu penting buat cewek. Terus juga mungkin nanti seminar-seminar tentang keperempuan, kenapa kok jadi perempuan itu
menjadi suatu hal yang istimewa itu nanti juga dibahas di acara tersebut gitu. Bela diri, sorry kan? Ya, ya itu mungkin itu aja untuk bela diri itu jadi salah satu rangkaian juga dari acara Jika Puan Tak Ada. Jadi nama acaranya Jika Puan Tak Ada. Bela diri itu berarti ada taekwondo-nya atau silatnya? Itu stay tune aja Oh, nanti bela diri, belajar bela diri apa. Mau, saya mau. Oke. Oh ya, ada satu lagi juga programnya KGIS karena kita juga mengusung nama inklusi sosial. Jadi kita ada rencana untuk mengajak teman-teman. Jadi kebetulan kan di FIP kan BSO-nya banyak nih, termasuk BSO Sri Kerohanian. Jadi kita mau berencana untuk mengajak teman-teman BSO Sri Kerohanian baik itu Islam, Kristen, Protestan ataupun Katolik untuk nantinya bikin satu program yang isinya itu diskusi tentang kepercayaan masing-masing gitu. Ini tadi aku juga dengar KGIS itu ternyata kerja sama Bankroupnya, ada juga ada si Kerohanian juga sama Kastrat. Nah kira-kira ada nggak sih prokernya KGIS sendiri yang benar-benar dibentuk sama KGIS gitu kan, tanpa melibatkan dari organisasi yang lain? Sebenarnya 3 program yang diusung sama Kementerian KGIS itu juga merupakan program yang dibentuk oleh teman-teman KGIS sendiri juga ya. Wujud dari kerjasama itu sendiri mungkin hanya sebagai support saja biar tujuan dari program tersebut itu tetap terlaksana dengan baik dan maksimal gitu. Makanya teman-teman KGIS itu banyak menggandeng beberapa lembaga dari luar untuk kerjasama. Nah kira-kira setelah ada kerjasama ini Kak, apakah ada tantangan yang dihadapi sama Kementerian KGIS ini? Kalau tantangan sudah pasti ada ya. Jadi mungkin yang paling terlihat, jadi memang tujuan dari KGIS dibentuk ini kan supaya kita itu bisa lebih aware terhadap isu-isu kesetaraan gender. Tapi sampai sejauh ini dari Kementerian KGIS sendiri kepengurusannya itu baru diisi oleh teman-teman perempuan mahasiswi. Jadi kita masih kurang nih peran dan juga istilahnya partisipasi dari mahasiswa, terutama mahasiswa laki-laki gitu, terkait kesetaraan gender itu seperti apa. Itu mungkin yang menjadi tantangan ya. Jadi mungkin harapannya sih semoga kedepannya KGIS bisa merangkul lebih banyak lah. Jadi nggak cuma yang cewek saja tapi juga cowok nih, biar sama-sama kita berpartisipasi penuh gitu loh dalam menyelenggarakan dan juga membuat lingkungan FIB ini yang lebih setara lagi. Karena butuh POV juga. Iya betul. Tapi untungnya KGIS ini juga kerjasama juga ya sama Kastrat. Iya betul, dengan Kastrat. Jadi masih tetap tidak meninggalkan lah ya istilahnya POV dari teman-teman dari cowok-cowok gitu. Setelah di Kastrat kan juga ada yang cowok. Nah mungkin ada nggak sih harapan atau pesan Kak Ica untuk mahasiswa FIB terkait peran mereka tentang kesetaraan gender atau inklusi sosial itu? Ya, karena memang inklusi sosial, Kementerian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial ini dibuat memang tujuannya untuk menciptakan lingkungan Fakultas Ilmu Budaya ataupun FIB sendiri sebagai lingkungan yang setara, yang lebih inklusif lagi, yang istilahnya memastikan kalau semua orang itu punya peran yang sama. Jadi harapannya semoga semua teman-teman mahasiswa itu bisa berpartisipasi penuh lah. Jadi jangan ragu-ragu untuk entah itu cuma sekedar memberikan pendapat ataupun memberikan ide, itu jangan ragu-ragu untuk memberikan hal tersebut karena setiap dari kita itu punya peran yang sama, kita punya perannya masing-masing. Siap. KGIS ini ada nggak sih Kak sosial medianya mungkin? Ada KGIS itu kalau nggak salah nama IG-nya aku lupa ya, tapi nanti teman-teman bisa cek di IG-nya BEM FIB UNER. Itu nanti bisa dilihat followingnya, ada kementerian apa saja, mungkin nanti bisa dikepoin satu persatu. Salah satunya Kementerian KGIS. Mungkin nanti editornya bisa gini Kak, Betul. kita gini, jangan lupa dibaca. Ya.
Terima kasih banyak Kak Ica tadi sudah ngobrol-ngobrol terkait tentang HGS, tentang fokus utamanya, lalu juga ada program kerjanya, promosi-promosi tentang KGS. Teman-teman harus banget lihat Instagram KGS. Terima kasih banyak Kak Ica. Terima kasih juga. Saya Zaura pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video Humanicast pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video Humanicast selanjutnya karena pastinya akan ada segmen-segmen dan topik-topik menarik lainnya yang berbeda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel FIB UNER. Seperti itu. Mungkin kita bisa jargon nih Kak. Boleh. Kalau saya bilang FIFA Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, nanti jawabnya FIFA Humaniora. Oke. 1, 2, 3. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Humaniora.